Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Kita sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih Kemudian Bapak. bersuci wudunya batal. Wudunya batal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, pemirsa setia Fatwa TV dan pendengar setia dimanapun Anda berada. Syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di sore hari ini kita masih dapat bersua kembali, kita masih dapat bertemu kembali dalam acara live interaktif Bekal Muslim Fikih Jual Beli dan Muamalah Kontemporer lainnya bersama Ustadz kita, Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri MA Hafizallahu Ta'ala, yang mana beliau merupakan Wakil Ketua dan Anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Acara ini disiarkan langsung di studio Fatwa TV Jember. Selama 1 jam ke depan insya Allah Ta'ala kita akan bersama-sama menimba ilmu, kita akan bersama-sama mendengarkan nasihat, kita akan bersama-sama mendengarkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk di meja redaksi kami, ataupun pertanyaan yang nanti Anda sampaikan melalui line telepon kami. Dan di sore hari ini telah bersama kita semua Ustadz Muhammad Arifin Badri. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Kabar sehat Ustadz? Ahlan wa sahlan, barakallahu fiik. Hayakumullah. Ini di cuaca yang pancaroba ini selalu jaga kesehatan Ustadz ya? Alhamdulillah, barakallahu fiik. Baik. Semoga yang di rumah juga selalu diberi kesehatan Ustadz ya. Dan juga aman dari berbagai musibah ya. Yang hari ini menimpa banyak daerah di negeri kita ya, banjir, ada lagi tanah longsor dan lain sebagainya. Ya, semoga kita semua dijaga dari itu Ustaz ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, pemirsa dan pendengar setia dimanapun Anda berada, insyaallah taala di sore hari ini tak lupa kita juga akan menyapa rekan-rekan kami yang tergabung dalam RTVC, Asosiasi Radio Televisi Islam Indonesia, yang mana mereka juga ikut merilai program acara di sore hari ini. Di antaranya ada Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Albina AM Bekasi, Radio Tua FM Riau, Radio Madinah Caruban, Radio Dai Tengaran, dan Radio Mas FM Sragen. Dan juga bagi Anda, saya ingatkan nanti kita akan mengajak Anda untuk berpartisipasi bersama kami dengan bertanya secara langsung kepada Ustadz Arifin di sore hari ini melalui line telepon kami di 0331 544 6087. Sekali lagi di 0331 544 6087. Baiklah, seperti biasa di awal pertemuan kali ini kita akan mendengarkan nasihat singkat dari beliau kepada Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri MA Hafizahullah Ta'ala. Dipersilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah, pemirsa Fatwa TV dan penyimak dimanapun Anda berada. Hari demi hari yang kita lalui di bulan ini seakan tanpa satu hari pun yang tidak ada bencana yang menghampiri negeri kita. Dari gempa bumi, tanah longsor, banjir bandang, erupsi gunung dan lain sebagainya. Subhanallah. Musibah demi musibah seakan menjadikan hati kita bebal. Karena seringnya kita mendengar, membaca, menyaksikan berbagai informasi musibah. Seakan semua itu berlalu begitu saja. Tidak membekas di dalam hati. Mendengar adanya banjir di kota Semarang, tanggul jebol, gempa bumi di Cianjur, erupsi Gunung Semeru, dan masih banyak lagi musibah yang menimpa negeri kita. Semula berbagai musibah itu memang terasa dahsyat, menggetarkan diri kita, jiwa kita. Terlebih ketika mendengar berita tsunami Aceh atau
gunung meletus dan yang lain sebagainya. Hati kita menjadi ciut. Gempa di Palu, di Lombok, semula hati kita ciut. Namun semua itu seakan kini telah terlupakan. Semua itu seakan berlalu begitu saja. Jejak di hati kita seakan tidak lagi ada. Bahkan gempa yang baru saja terjadi, erupsi gunung yang saat ini masih saja terjadi, banjir bandang yang menerjang kota Semarang dan lain sebagainya, di pesisir pantai utara Pulau Jawa, seakan tidak terasa di dalam hati kita. Ada apa semua itu terjadi? Mungkinkah hati kita yang telah mati tidak lagi tergetar ketika mendengar ayat ataupun menyaksikan peringatan Allah Subhanahu wa taala? Padahal berbagai kejadian itu adalah sebuah peringatan, teguran Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah pembuktian bahwa Allah yang Maha Kuasa. Manusia dengan segala daya dan upaya yang dimiliki, teknologi yang dimiliki, ilmu pengetahuan, fasilitas yang dimiliki, tidak mampu membendung bala tentara Allah Subhanahu wa taala. Semua yang terjadi membuktikan, lagi-lagi menjadi saksi bahwa bala tentara Allah ada di mana-mana dan tidak ada yang kuasa membendungnya. Hanya satu yang kuasa menghentikan semua itu, yaitu pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mengampuni, Allah memaafkan, maka Allah yang kuasa. Allah kuasa menghentikan semua itu dan mengakhiri dan bahkan merubah bencana menjadi nikmat, menjadi ladang datangnya berbagai kemurahan dan karena Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi di negeri kita itu betul-betul menggambarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Tatkala penghuni satu negeri telah lalai, abai dengan peringatan-peringatan yang telah kami turunkan, Al-Quran yang kami turunkan, wahyu yang kami turunkan, Rasul yang kami utus, Allah bukakan, Allah lapangkan rezeki mereka di dunia. Fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai', segala sesuatu dihamparkan. Tatkala manusia betul-betul telah dalam euforia, betul-betul mencapai puncak kelalaiannya, akhadnahum baghtatan. Yang terjadi, kami timpakan kepada mereka bencana demi bencana, murka demi murka, dan balasan demi balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Faedah mublisun, sehingga mereka betul-betul terputus, tidak lagi punya alasan, tidak lagi ada kesempatan untuk membela, tidak lagi ada kesempatan untuk berlindung. Betul-betul tatkala murka Allah telah tiba, tidak ada tempat untuk berlari. Semula orang mengira bahwa tinggal di tempat ketinggian akan selamat dari banjir bandang. Atau sebaliknya, tinggal di tempat yang jauh dari gunung akan selamat dari letusan. Tapi ternyata tentara Allah tidak ada batasnya. Dimanapun kita berada, tangan Allah sampai ke tempat kita. Kuasa Allah, bala tentara Allah dengan mudah menjamah kita dan meluluhlantahkan apa yang kita banggakan dan kita sombongkan di muka bumi ini. Karena itu kaum muslimin dan muslimah, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq. Belumkah tiba waktunya bagi kita semua untuk rujuk, untuk kembali ke jalan Allah, untuk introspeksi diri dan kembali merenungi serta menghayati, kemudian mengamalkan peringatan Allah yang telah Allah turunkan dalam Al-Quran, melalui lisan Nabi kita, dan melalui berbagai ayat-ayat kauniyah, tanda-tanda kuasa Allah yang ada di muka bumi ini. Jangan sampai kesempatan itu berakhir dengan datangnya ajal atau datangnya hari kiamat. Karena bila kesempatan itu telah ditutup dengan datangnya ajal atau datangnya hari kiamat, maka tidak lagi ada guna penyesalan ataupun permohonan ampun.
Ya yustatabu li ahadikum ma lam yughargir. Innallaha yaqbalu taubat ahadikum ma lam yughargir. Allah masih terus memberi kesempatan, membuka kesempatan bagi kalian semua untuk bertaubat, dan Allah pun berjanji akan menerima taubat itu selama ruh belum sampai ke kerongkongan. Tapi ketika ruh telah sampai di kerongkongan, maka pintu taubat itu betul-betul telah tertutup. Apalagi bila yang datang adalah pintu kematian terbesar, yaitu kiamat. Allah yakum. Karena itu sekali lagi, marilah kita terus beristighfar, kembali ke jalan Allah, memperbanyak introspeksi diri dan berusaha membersihkan diri kita dari berbagai macam angkara murka, kemaksiatan. Karena hanya itulah satu-satunya cara agar kita selamat dari murka Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang kuasa melindungi kita dari murka Allah kecuali pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Allah taala. Masya Allah, syukron barakallahu fikum Ustaz atas nasihat dan pengingat ini bagi kita semua Ustaz ya. Karena memang saat ini kita butuh pencerahan seperti itu. Memang di awal tahun ini untuk memulai tahun 2023 ini Ustaz ya. Yeah. Semoga kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa untuk terus bertaubat dan menjaga keistiqomahan di jalan Allah Ustaz ya. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, kami tak lupa mengajak Anda semua sekalian guna memanfaatkan peluang untuk berjuang bersama kami dalam dakwah Islam di Fatwa TV melalui rekening aktif kami yang bisa Anda saksikan di layar kaca Anda. Dan juga kami kembali mengajak bagi Anda pemirsa yang ingin berpartisipasi langsung bersama kami menanyakan pertanyaan seputar fikih jual beli, muamalah kontemporer, Anda bisa langsung menghubungi kami di 0331 544 6087. Sekali lagi di 0331 544 6087. Baik Ustaz, kita mulai dari pertanyaan yang ada di website Ustaz ya. Baik, ini dari Bapak Bustamin di Mamuju, Sulawesi Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu bagian dari aktivitas pendukung promosi kampus adalah membuat desain baliho atau banner terkait keunggulan lembaga, termasuk di dalamnya menampilkan foto-foto mahasiswi atau peserta didik perempuan dengan pakaian yang layak atau jas alma mater. Pertanyaannya, apakah hukum membuat desain baliho atau yang sejenisnya yang di dalamnya menampilkan foto-foto mahasiswi untuk kepentingan promosi kampus? Jazakallah khairan, syukron. Baik. Barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Satu hal yang itu menjadi satu kepastian bahwa siapapun kita dan apapun identitas kita, termasuk identitas lembaga atau instansi atau yang lainnya, membutuhkan sarana untuk mengenalkan diri. Para pendakwah butuh dan mereka dituntut untuk menggunakan media-media yang ada, sarana-sarana yang ada untuk mengenalkan diri, bukan dalam rangka mencari keuntungan materi, tetapi dalam rangka fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebajikan. Kita berjuang untuk mengenalkan kebenaran kepada masyarakat. Nabi SAW dahulu menggunakan berbagai media yang ada di zamannya. Berbagai perkumpulan beliau datangi. Para penyair beliau manfaatkan untuk mengenalkan ajaran beliau kepada masyarakat luas. Salah satunya adalah sahabat beliau, seorang penyair ulung, Hasan bin Thabit. Lembaga pendidikan, termasuk kampus atau yang lainnya, memang selama ini sering menggunakan media baliho untuk mengenalkan keunggulan kampusnya, lembaganya kepada masyarakat. Padahal dunia telah berubah. Media komunikasi, media interaksi hari ini tidak lagi menggunakan baliho. Bahkan televisi, radio hari ini itu hanya menyisakan detik-detik terakhir dari masa berlakunya, atau mereka menjelang sesaat lagi mungkin expire date. Masyarakat tidak lagi nonton televisi. Masyarakat tidak lagi menoleh ke baliho. Masyarakat tidak lagi mendengarkan radio. Hanya sedikit yang mendengarkannya. Karena itu seharusnya kampus, lembaga pendidikan itu inovatif, kreatif. Dengan memanfaatkan media yang lebih
up to date dalam berdakwah. Ya, hari ini masyarakat sudah mulai terbuka dan mulai cerdas, tidak lagi mudah tergoda dengan foto, gambar. Ya. Mereka lebih menuntut untuk adanya bukti, aksi nyata, konkret, data. Ya, karena memang hari ini adalah hari big data. Media komunikasi hari ini medsos. Tidak lagi menggunakan televisi apalagi baliho. Karena itu kalaupun kita menggunakan medsos, yang perlu diingat kembali bahwa yang dinanti oleh masyarakat, yang dicari itu bukan wajah-wajah mahasiswi yang cantik, mahasiswa yang tampan, pakaian yang pelentir, bukan. Tetapi apa yang didapat oleh mahasiswa ketika mereka belajar di tempat kita. Ketika Anda mampu menyuguhkan prestasi dari mahasiswa-mahasiswi Anda, maka itu lebih diterima oleh masyarakat. Karena itu saya sarankan tinggalkan budaya atau tata cara promosi yang klasik tersebut hanya dengan memajang foto mahasiswa wisuda, mahasiswa di lab dan sejenisnya. Tapi angkat misalnya sekian ratus mahasiswa kami diterima di misalnya perusahaan yang bonafit. Sekian mahasiswa kami menjuarai lomba internasional misalnya. Atau sekian mahasiswa kami mampu menembus kampus-kampus bergengsi di Indonesia ataupun di luar negeri untuk kemudian mendapatkan beasiswa atau yang sejenis. Itu lebih bisa diterima oleh masyarakat. Adapun menampilkan gambar mahasiswa-mahasiswi yang berwisuda atau mengenakan seragam jas alma mater, dampaknya kepada masyarakat itu tidak terlalu besar. Tidak terlalu besar karena masyarakat hari ini sudah mulai objektif. Mereka melihat apa dan seperti apa. Informasi berbagai kampus sudah begitu banyak sampai kepada masyarakat melalui media-media yang lebih mudah terjangkau di HP mereka, di medsos mereka. Mereka bisa melihat dan membandingkan. Kalau kita mengandalkan baliho, maka itu cara-cara yang sudah mulai mohon maaf sudah mulai expired date. Ya, para pengusaha baliho sudah mulai kesulitan untuk mendapatkan order. Media-media televisi sudah mulai kesulitan mendapatkan job. Sehingga sekarang banyak artis, banyak penyanyi yang justru meninggalkan televisi dan lebih memilih untuk membangun media sendiri. Melalui apa? Membangun akun sendiri di YouTube atau medsos mereka yang memiliki follower berjutaan, juta-juta follower ya. Sehingga mereka memiliki kekuatan sendiri untuk mempromosikan, menjual produk mereka. Nah, kampus pun demikian, lembaga pendidikan seharusnya pun demikian ya. Lebih inovatif, lebih kreatif. Sehingga saya lebih menyarankan bila masing-masing dosen itu memiliki akun media sosial, mahasiswa Anda didorong untuk proaktif mengenalkan apa dan seperti apa kampus Anda, itu akan lebih bermanfaat dibanding kita menggunakan media baliho. Ya, walaupun saat ini memang masih ada saja orang yang melihat baliho, namun itu jumlahnya masih sangat minim ya. Karena itu saya lebih menyarankan hindari menggunakan foto-foto semacam itu. Lebih baik Anda tonjolkan data apa diferensiasi lembaga Anda, kampus Anda, sehingga masyarakat merasa bahwa lembaga Anda memang lembaga yang layak untuk dipercaya menjadi tempat menimba ilmu dan menyekolahkan putra-putri mereka. Apalagi di sisi syariatnya menampilkan foto-foto mahasiswa-mahasiswi, apalagi mahasiswa yang memang sengaja dipilih, yang paras wajahnya cantik untuk berpose, diambil gambarnya, tentu itu potensi menjadi inspirasi negatif. Ya, menjadi inspirasi negatif bagi orang-orang yang lemah iman. Sedangkan dampak terhadap pemasaran lembaga kita itu sangat rendah. Karena orang memilih berkuliah itu bukan karena mahasiswinya cantik, tapi apa yang akan mereka dapat di lembaga kita. Itu yang seharusnya kita tonjolkan. Wallahu ta'ala.
Masya Allah. Syukron Zat atas jawabannya Zat. Ini juga mengingatkan saya juga Zat, baru ingat. Oh iya, baliho udah ini Zat ya, klasik Zat ya. Iya betul. Ini sekarang kita sudah ke internet, semuanya sudah di gadget Betul. Zat ya. Seorang sekarang mencarinya di gadget. Iya betul sekali, Masya Allah. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Bustamin di Mamuju. Baik Zat, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Dari Ibu Titi Dewi di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Bismillah, saudara ipar saya punya uang sebesar 500 juta dipinjam sama orang lain. Pertanyaannya, berapa persen zakat yang harus dikeluarkan dan kapan dibayarkan zakatnya? Apakah setelah uang ini dikembalikan sama orang yang meminjam atau bagaimana Ustaz? Jazakallah khairan. Baik, barakallahu fiik wa athabaqallah kepada Bu Titin dan seluruh pemirsa serta penyimak dimanapun Anda berada. Zakat itu Allah wajibkan atas orang yang kaya. Dan orang kaya itu adalah orang yang memiliki dana mengendap. Ya, indikatornya dia memiliki dana yang mengendap minimal 1 nisab dan itu berlalu selama 1 tahun hijriah. Bila kita memiliki dana tersebut maka berarti kita telah dikategorikan kaya. Betapa tidak, dana yang mencapai nisab tersebut ternyata tidak kita gunakan, tidak kita belanjakan. Itu menandakan bahwa untuk memenuhi kebutuhan harian kita sudah bisa dipenuhi dengan dana yang lain. Sehingga dengan adanya dana yang mendapat tersebut itu bukti bahwa kita adalah orang yang kaya dan mampu. Karena itu kita wajib berzakat. Walaupun saat ini dana itu sedang dihutang, dipinjam oleh orang lain. Status dana dipinjam itu tidak menjadikan kita kehilangan dana. Karena status sebagai pemilik tidak hilang. Dan dana itu akan kembali dan kita punya hak untuk menagihkannya. Ya. Sedangkan sekali lagi status kewajiban zakat itu atau kewajiban zakat itu berkaitan dengan status orang yang memiliki harta yang melebihi 1 nisab dan telah mengendap selama 1 tahun hijriah. Dengan demikian lebih tegasnya saudara Anda tetap berkewajiban membayar zakat walaupun dananya hari ini ada di tangan orang lain. Karena bukan masalah ada di tangan atau tidak di tangan. Tetapi statusnya adalah atau hukumnya adalah berkaitan dengan memiliki atau tidak memiliki. Kaya atau tidak kaya. Mampu atau tidak mampu. Selama kita merasa punya harta yang melebihi nisab. Dan berlalu 1 tahun maka kita wajib menunaikan zakatnya. Walaupun hari ini dana kita berada di tangan orang lain. Ya, sedang dihutang. Ya, karena ketika kita mampu menghutangkan 500 juta, itu pertanda bahwa kita punya harta yang lain yang masih bisa kita gunakan, kita belanjakan dan kita gunakan sebagai basis pembayaran zakat ya. Maka sekali lagi saudara Anda wajib mengeluarkan zakatnya yaitu sebesar 2,5% dari nominal, dari akumulasi harta yang dimiliki. Baik yang terhutang tersebut dengan sisa tabungan yang mungkin masih ada di rekening ataupun dana tunai yang ada di berangkas atau di laci atau mungkin di bawah bantal Anda. Ya, sehingga semua itu diakumulasi, dihitung, kemudian dikalikan dengan 2,5%, hasilnya itulah zakat yang harus dikeluarkan. Wallahu taala a'lam. Nah, syukron Ustaz, barakallahu fikum, jazakallahu khair atas jawabannya Ustaz. Dan juga tak lupa kami mengajak kembali pemirsa bagi Anda yang ingin berinteraksi langsung bersama kami, Anda bisa langsung menghubungi kami di line telepon kami di 0331 544 6087. Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Muhusni di Surabaya, Jawa Timur. Bismillah, saya mempunyai pengalaman kerja yang cukup buruk. Jika hal tersebut ditulis dalam surat lamaran kerja, 100% saya tidak akan diterima. Akhirnya, saya memutuskan untuk saya ganti dengan pengalaman magang. Pertanyaannya, haramkah gaji saya jika saya diterima kerja dengan cara demikian? Walaupun saya lulus tes interview, syukron jazakallah khairan. Baik, barakallahu fiikum wa tabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Seharusnya seorang muslim itu jujur. Ya, alaikum bisidqi kata Nabi. Hendaknya kalian senantiasa jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Karena jujur itu akan mengantarkan Anda kepada kebajikan. Dan kebajikan itu akan mengantarkan Anda ke dalam surga. Kalau Anda
menjual barang dan barang itu cacat, misalnya kendaraan pernah tabrakan, kemudian Anda sudah mereparasinya, membawanya ke bengkel dan kemudian sudah pulih seperti sedia kala. Maka Anda ketika menjual barang itu harus transparan menjelaskan bahwa ini pernah tabrakan dan sudah di servis dan dibetulkan sehingga mulus seperti sedia kala. Tapi Anda harus menyampaikannya itu. Demikian pula ketika Anda melamar kerja, sampaikan, deskripsikan diri Anda sebagaimana mestinya. Agar kalau Anda diterima apa adanya. Kalau ditolak memang Anda layak untuk ditolak. Dan Anda tidak menyampaikan apakah kesalahan Anda itu memang berkaitan dengan skill Anda yang buruk. Skill Anda yang memang tidak layak untuk direkrut sebagai karyawan. Karena memang Anda misalnya orang yang sakit-sakitan. Atau Anda memang skillnya kurang bagus. Atau mungkin Anda memang tipikal juragan. Bukan tipikal karyawan. Sehingga Anda sulit untuk bekerja dalam tim sebagai bawahan. Karena sejatinya Allah Subhanahu Wa Taala sedang menggiring Anda untuk menjadi juragan, bukan menjadi karyawan. Sehingga harusnya Anda jujur. Sehingga ketika Anda tidak jujur, maka ini termasuk ghish. Itu termasuk penipuan atau manipulasi yang diharamkan dalam Islam. Dan itu berdampak pada keberkahan penghasilan Anda atau gaji Anda. Wallahu ta'ala. Syukron jazakallah khair Ustaz. Kita beralih ke pertanyaan dari line telepon. Sudah ada yang masuk, kita sapa terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Saprin, silahkan dengan pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Izin mau bertanya ini Pak Ustaz. Ya. Masalah hukum hibah Ustaz kepada anak yang masih di bawah umur. Bagaimana hukumnya Ustaz? Baik. Saya dengar katanya tidak boleh Ustaz. Sudah cukup Bapak? Sudah ya Bapak ya? Iya. Ya, baik. Terima kasih Pak. Baik, barakallahu fiik wa tabakumullah kepada Pak Saprin. Semoga Allah SWT menampakkan taufik hidayah kepada Pak Saprin, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Hibah itu secara prinsip boleh diberikan, dilakukan kepada semua manusia yang hidup. Sampai pun kepada janin yang ada dalam perutnya. Sehingga ketika kita menghibah, saya hibahkan rumah ini kepada janin yang ada dalam perut Anda. Kalau dia lahir, maka rumah ini menjadi miliknya. Kalau ternyata dia lahir dalam kondisi meninggal atau dia gugur dari dalam kandungan, berarti hibahan ini terbukti batal. Hibah semacam ini boleh. Ya. Apalagi kepada anak yang masih belum balik. Berarti dia sudah terlahir dan dia layak untuk memiliki. Ya layak untuk menerima. Namun ya sekali lagi anak yang belum balik, belum memiliki kecakapan hukum untuk melakukan tindakan yang berkaitan dengan harta kepemilikan, ya dia tidak boleh memberi. Tidak boleh menjual, mengalihkan kepemilikan harta yang dia miliki, baik dari jalur warisan atau yang lainnya. Tetapi status dia sebagai anak yang belum cakap hukum, melakukan tindakan terhadap harta kepemilikannya bukan berarti dia tidak boleh menerima atau tidak bisa menerima. Tidak demikian. Dia boleh menerima. Namun sekali lagi, karena ini adalah hibah kepada anak, maka hibah kepada anak itu harus adil. Satu anak diberi, maka semua anak diberi yang sama. Atau yang senilai. Atau yang sebanding. Karena Nabi SAW bersabda, "I'dilu baina auladikum." Tegakkanlah keadilan di tengah-tengah anak-anak kalian sendiri. Jangan sampai pilih kasih. Karena pilih kasihnya orang tua kepada sebagian anaknya. Sebagian diberi, sebagian tidak. Itu akan membangkitkan dendam. Itu adalah benih-benih dendam kesumat di antara mereka. Benih-benih putusnya tali silaturahmi di antara mereka. Dan bahkan itu benih-benih durhakanya sebagian mereka kepada orang tua. Sehingga ketika orang tua nanti mencapai umur tua, mereka sudah saatnya dewasa, mereka akan berkata, atau sebagian mereka berkata, saya tidak mau berbakti, atau biarlah fulan yang berbakti karena dia yang paling disayang, biar dia yang merawat orang tua, biar yang mengurus orang tua, karena dia yang selama ini dimanjakan oleh orang tua, diberi, disayangi kepada orang tua. Sedangkan kami tidak demikian.
orang tua kami dulu tidak peduli atau kurang peduli, bahkan menjadikan kami sebagai anak tiri atau diabaikan. Tentu ini suatu kondisi yang sangat buruk. Karena itu tegakkanlah keadilannya. Kalau Anda sudah adil dalam hibah kepada anak-anak Anda, maka hibah itu sah walaupun kepada anak yang masih balita. Wallahu taala a'lam. Syukron atas jawabannya Ustaz. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari line telepon, ada Umu Yedi di Riau. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silahkan Umu Yedi dengan pertanyaannya. Baik, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin melanjutkan pertanyaan dari member WhatsApp di Rosa Ustaz. Ya. Begini Ustaz, ini tentang istri yang tidak patuh kepada suami. Jika kasusnya adalah sama-sama tidak ada yang mengalah, baik suami maupun istri. Sampai akhirnya suami memutuskan untuk tidur berbeda kamar. Ditambah lagi tidak ada mediator keluarga baik dari istri maupun suami yang bisa menasihati mereka berdua. Mereka tidak mau berbagi pada ustaz-ustaz. Mereka tidak mau berbagi pada ustaz-ustaz mereka. Sampai akhirnya suami menikah tanpa izin dan tinggal di istri kedua. Istri pertama tetap tidak merasa butuh kehadiran suami kecuali uangnya saja. Dan untuk tampil di depan rekan dan keluarga besar. Bagaimana sebenarnya keluarga yang seperti ini, Ustadz? Di lain pihak, istri kedua sudah berkali-kali menasihati suami untuk menengok anak-anak istri pertama dan memberikan hak bermalam untuk istri pertama. Namun suami tidak mengacuhkannya. Pertanyaannya, apa yang seharusnya suami lakukan? Apakah ketidakhadiran dalam kehidupan keluarga istri pertama tidak membuatnya berdosa? Karena nafkah cukup tetap diberikan. Apa seharusnya istri pertama lakukan? Apakah kesalahan yang membuat bersikap seperti itu dipertahankan, tidak membuatnya berdosa pada suaminya? Baik, pertanyaannya tolong singkat Ibu. Pesannya sudah kami tangkap. Sudah Umu Yodi? Ya, istri kedua ini bertanya apakah sebaiknya dia minta cerai saja karena suaminya tidak adil. Baik Ibu. Sudah cukup ya Umu Yodi ya? Ya udah. Ya, terima kasih. Jazakallah khairan. Baik, Ustaz, silakan Ustaz. Barakallahu fiik wa azakumullah. Ini Mas Syihab, ini pengalaman kalau pertanyaan berkaitan dengan curhatan ibu-ibu. Itu satu hari pun belum selesai. Betul Ustaz, Masya Allah. Jadi Ummu Yadi, barakallahu fiik wa azakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Ummu Yadi, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Sebetulnya pertanyaan sederhana sekali. Ketika seorang istri kedua merasa atau mengetahui suaminya tidak adil kepada istri pertama, apa yang harus dilakukan? Pertanyaan sederhana seperti itu, ya. Maka yang dilakukan nasihati, ingatkan, tegur, sampaikan bahwa sikap tidak adil itu adalah dosa besar di dunia ataupun di akhirat. Apalagi sampai menelantarkan urusan anak yang itu merupakan tanggung jawab. Tidak ada urusan dengan orang tua yang misalnya istrinya tidak patuh. Itu tanggung jawab istri. Sedangkan anak tidak ada dosa. Maka mereka harus mendapatkan hak berupa pendidikan, berusaha pengayoman, perlindungan, kemudian juga nafkah serta yang lainnya. Maka seseorang itu tidak sepatutnya membunuh nyamuk dengan dengan bom atom. Ya, nyamuk cukup dipukul dengan raket atau pukul dengan tangan ya. Tapi ketika membunuh nyamuk dengan dinamit, maka itu akan merusak semuanya. Bukan hanya nyamuk yang mati. Keluarga kita pun ikut hancur. Kita pun bisa jadi ikut terkena percikannya dan ikut celaka ya. Maka yang harus dilakukan, suami bersikap profesional. Istri pun demikian. Bila memang istri sudah merasa tidak butuh, ya minta cerai saja. Demikian suami, ketika suami sudah tidak lagi merasa butuh kepada istri, maka ceraikan agar istri itu menikah dengan lelaki lain. Jangan sampai kita menggantung orang semacam itu, tidak berstatus sebagai istri karena mendapatkan layanan sebagaimana layaknya seorang istri, dan juga tidak berstatus sebagai janda sehingga dia bisa menikah dengan lelaki lain. Ketika kita membiarkan istri semacam itu, maka ini potensi istri selingkuh dengan lelaki lain sehingga dia merasa leluasa berinteraksi, mendatangkan lelaki lain ke rumahnya atau siapapun tanpa ada yang peduli. Ya, tentu ini sangat beresiko sehingga menjadikan nasab keluarga kita justru akan semakin carut marut ya.
Maka saya saran kalau memang sudah tidak butuh, tidak lagi bisa hidup berdampingan, lebih baik bercerai. Dan urusan nafkah anak tidak berubah. Tetap mempertahankan ibu mereka sebagai istri atau menceraikan ibu mereka, maka nafkah mereka tetap, pendidikan mereka tetap, hak-hak mereka, perlindungan dan lain sebagainya tetap melekat dengan sang ayah. Ya, sehingga dengan cara seperti ini ada kejelasan status, tanggung jawab dan hak, serta kita juga tidak melakukan satu hal yang sia-sia. Menafkahi namun tidak mendapatkan hak, menafkahi namun tidak dituruti, maka itu struktur rumah tangga kita hancur, tidak ada manfaatnya dipertahankan. Ya, tidak ada manfaatnya dipertahankan. Itu hanya menjadi satu edukasi buruk bagi anak-anak kita sendiri. Mencontohkan satu paket contoh yang buruk bagi anak-anak kita kelak di hari depan, bahwa seperti inilah sesuatu yang normal dalam kehidupan rumah tangga. Suami cuek, istri acuh tak acuh terhadap suami, tidak lagi melayani, tidak lagi patuh, suami pun tidak mendidik, tidak lagi mengayomi, tidak lagi menjadi pemimpin dalam rumah tangga. Maka ini akan menjadi satu sampel, ya, contoh buruk bagi anak-anak kita di masa depan. Tapi ketika suatu problem itu segera diselesaikan, kalau memang tidak ada kata sepakat, tidak ada mufakat, dan akhirnya memilih untuk berpisah, segeralah berpisah dengan cara-cara yang baik, maka itu akan menjadi satu edukasi bagi anak kita. Bahwa kalau memang dalam suatu urusan tidak lagi membawa manfaat, maka akhirilah dengan cara-cara yang baik. Akhirilah dengan cara-cara yang baik. Muliakan. Sebagaimana kita menerima mereka sebagai istri dengan cara yang terhormat, maka akhiri pula hubungan itu dengan cara-cara yang terhormat pula, tanpa menyisakan dendam, tanpa menjadikan keduanya terus mengeksplorasi cerita negatif tentang pasangannya. Ya, sehingga ini akan menjadi satu pembelajaran tersendiri bagi anak-anak keturunan kita. Wallahu taala a'lam. Masya Allah, syukron Ustaz jawabannya Ustaz. Semoga ini menjawab pertanyaan dari kerabat Ummu Yodi. Baik, ini ada penelpon selanjutnya Ustaz, Ibu Yanti di Sumatera Barat. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silahkan Ibu Yanti dengan pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Mau bertanya tentang fidyah Ustaz. Ya. Ya, pembayarannya berupa makanan pokok seperti beras. Berapa takarannya untuk satu hari puasa yang ditinggalkan Ustaz? Baik. Ya, cukup Ibu? Ya, cukup. Ya, baik. Terima kasih Ibu. Silakan Ustaz. Barakallahu fiik wa tabakumullah kepada Ibu Yanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala menampakkan taufik kepada Ibu Yanti, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Fidyah puasa, orang yang tidak mampu puasa karena sudah tua renta atau sakit yang menaun yang tidak ada harapan untuk sembuh atau yang sejenis, fidyahnya itu dengan memberi makan satu orang miskin lengkap, satu menu. Kalau kita sekarang catering misalnya, kita beli atau kita masakkan sendiri, satu menu itu ada nasinya, ada lauknya, ada sayurnya, ada buahnya lengkap, kita kirimkan kepada orang tersebut. Sehingga dengan menerima satu menu itu dia kenyang di siang hari ataupun di malam hari atau di pagi hari, dia makan hingga kenyang. Bahkan kalau dengan mengundang mereka jamuan makan di rumah sehingga mereka makan sampai kenyang, maka itu juga cukup. Tapi kalau kemudian kita ingin memberi dalam bentuk bahan mentah, maka sebagian ulama mengatakan diberikan dalam bentuk nisfus sa', ya, atau satu mud, seperempat sok itu kira-kira 6 on, ya, kira-kira 6 on, ya, dengan cara mengambil beras dengan kedua tangan orang dewasa, ditimbang kira-kira akan kita dapatkan bobot sekitar 6 on. Kalau kita ingin instan, ya ambil saja beras 6 on, serahkan kepada fakir miskin, maka itu sudah cukup sebagai fidyah kita satu hari. Sehingga kalau kita meninggalkan puasa 10 hari, maka berarti 6 kilo. 6 on kali 10, maka keluar 6 kilo. Itu yang harus kita berikan kepada fakir miskin. Wallahu ta'ala. Syukron jazakallahu khair Ustaz atas jawabannya. Kita beralih ke penelpon selanjutnya Ustaz, dari Pak Jeffrey. Baik, Pak Jeffrey. Halo, Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan Bapak dengan pertanyaannya.
Ya mohon maaf Pak, dari Pak Defri bukan Pak C. Defri, oh baik ya. Silakan mohon Pak maaf. Defri. Pak Defri silakan. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon izin Ustaz untuk bertanya Ustaz. Ya. Menyambungin cerita ibu yang penelpon sebelumnya. Ya. Hanya ini beda ceritanya mungkin Ustaz mengenai suami istri Ustaz. Ya. Saya punya saudara kurang lebih sudah 6 tahun ini atau menuju 7 tahun ini. Suaminya katakanlah bertingkah mungkin seperti itu, lalu berumah tangga lagi, lalu Ya, Bapak silakan melanjutkan pertanyaannya. Antara saudara saya ini sama suaminya komunikasinya baik dan menafkahi anaknya, tapi suami dari saudara saya ini tidak pernah meninggalkan kata-kata saya tinggalkan kamu, saya talak kamu. Baik. Ya. Tidak ada. Yang saya tanyakan bagaimana kelanjutannya atau nantinya kalau Allah bertemukan lagi, maka harus dinikahi lagi Ustaz. Ya, baik. Cukup Pak Defri ya. Sekali lagi cukup untuk pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Baik, barakallahu fiik wa tabakallah kepada Pak Defri ya. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Nampak ini kayak yang bersambut ya, sehingga keterangannya lebih komprehensif ya. Iya, kalau memang seperti itu ya, daripada terus terjerumus dalam dosa, istri tidak menunaikan kewajibannya dan suami juga tidak berfungsi sebagaimana mestinya seorang suami, ngayomi, mendidik dan lain sebagainya. Akan lebih baik bila istri mengakhiri hubungannya dengan perceraian ya, dengan mengajukan gugatan cerai di pengadilan sehingga istri segera bisa menatap atau membuka lembaran baru dengan menjalin hubungan pernikahan dengan lelaki lain yang bertanggung jawab, yang memberikan haknya dan juga dia juga menunaikan kewajibannya. Karena sekali lagi hubungan nikah itu bukan sekedar kita mendapatkan hak, dia memberi nafkah berupa uang belanja saja, tidak. Ingat bahwa pernikahan itu lebih dari sekedar makan dan minum serta menyalurkan hubungan seks, bukan sekedar itu. Pernikahan itu adalah tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam rumah tangga kita harus bisa membuktikan bahwa rumah tangga kita itu adalah tanda keagungan Allah, ada kasih sayang, ada tolong menolong, dan ingat ada generasi penerus yang harus kita didik. Ketika suami tidak menjalankan fungsinya sebagai ayah, sebagaimana mestinya mendidik, sebagai suami yang mengayomi, suami yang melindungi, Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, bentengi dirimu dan keluargamu dari ancaman siksa neraka. Ini salah satu fungsi utama pernikahan. Suami melindungi, membentengi keluarganya dari ancaman siksa neraka. Bila itu tidak dapat tercapai, maka akan lebih baik bila mereka kemudian berpisah ya. Kalau suami tidak segera memutus hubungan dengan kata-kata perceraian, maka istri punya hak untuk mengajukan gugatan cerai. Namun kalau ternyata itu hubungan cuma sekedar ya tidak ada yang perlu dirisaukan karena istri masih tetap bisa menjaga dirinya dari perbuatan dosa dan mereka hanya putus komunikasi karena miskomunikasi yang kemudian dibiarkan berlarut-larut, sedangkan pendidikan anak masih tetap bisa diwujudkan melalui pendidikan yang ada di lembaga pendidikan yang ada. Dan seorang ibu juga bisa mengayomi, melindungi anak-anaknya melalui pendidikan yang baik tersebut, maka ya silahkan untuk kemudian dilanjutkan. Namun saran saya daripada terus panjang macam itu, akan lebih baik bila salah satunya mengambil inisiasi untuk mengakhiri pernikahannya di pengadilan sehingga jelas dan segera membuka lembaran baru yang lebih baik. Wallahu ta'ala. Nah Ustaz, syukron jazakallahu khairan atas jawabannya. Kita beralih ke penelpon selanjutnya. Ada Bapak Darlis di Payakumbuh. Baik, silakan Pak Darlis. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo, assalamualaikum. Salam. Ya, silakan Pak Darlis dengan pertanyaannya. Ini kita kan dipanggil orang Pak Ustaz, kan harus datang. Ya. Ya. Wajib dipenuhi panggilannya kan. Halo, ini panggilan apa Bapak? Ini masalah 3 hari, 7 hari, 10 hari, 100 hari ini. Oh, baik. Oke. Misalkan apa kita wajib datang nih. Undangan dari tetangga ya. Iya. Kita soalnya pengurus masjid juga nih. Baik Bapak. Sudah cukup Bapak? Bagaimana? Sebab susah juga jadinya. Sudah cukup Bapak?
Ya, cuman itu aja. Baik, Ya, baik. Bapak. terima kasih Pak Darlis atas pertanyaannya. Silakan Ustaz. Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah kepada Pak Darlis. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik kepada Bapak, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Amin. Dalam hal peringatan kematian atau mendoakan orang yang telah mati di hari ketiga, ke-7, ke-40, ke-100, hari tahun pertama dari kematiannya, maka ini tidak ada kewajiban kita untuk memenuhi panggilan tersebut. Terlebih penetapan waktu-waktu itu tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW. Namun demikian, itu bukan menjadi halangan bagi kita untuk mendoakan siapapun dari kaum muslimin yang meninggal dunia. Keluarga, tetangga, atau bahkan orang yang tidak kita kenal. Betapa banyak di muka bumi ini hamba-hamba Allah yang beriman, sesama beragama Islam, meninggal dunia. Dan kita mendoakan mereka dalam sholat kita. Ya. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Semoga keselamatan itu senantiasa mengiringi kita semua dan seluruh hamba-hamba Allah yang soleh. Nabi kemudian menjelaskan doa dalam tasyahud ini, bacaan atau ucapan dalam tasyahud ini, innakum idza qultum dzalika asaba kullu 'abdin lillahi shalih fis sama'i wal ardh. Kalau kalian telah mengucapkan bacaan tadi dalam tasyahud kalian, maka doa itu akan sampai kepada seluruh hamba Allah yang soleh di langit ataupun di bumi. Sehingga kita tidak perlu menyempitkan pandangan kita, ya, bahwa siapapun yang meninggal dunia kita doakan. Adapun masalah acara 3, 7, 40 dan seterusnya, karena itu memang tidak ada tuntutannya, maka kita tidak perlu hadir. Namun kita sampaikan dengan baik-baik kepada keluarga yang mengundang atau tetangga yang mengundang, sampaikan bahwa saya turut mendoakan semoga Allah mengampuni dosa-dosa keluarga Anda yang meninggal, menerima amal ibadahnya, mengangkat derajatnya di alam kubur, melapangkan kuburnya, dan memberikan ketabahan, kesabaran kepada keluarga yang ditinggalkan, serta memberikan pengganti mereka dengan yang lebih baik. Itu yang harus kita lakukan, ya. Kita sampaikan dengan cara-cara yang baik, dengan kalau memang mereka butuh dukungan, mungkin pinjam perabot rumah tangga kita, pinjamkan. Kalau mereka butuh bantuan finansial, kalau kita mampu, maka beri bantuan finansial untuk mencukupi kebutuhan orang yang ditinggal mati. Karena dahulu Nabi SAW berpesan kepada para sahabat ketika Ja'far bin Abi Thalib meninggal dunia, isna'u li ali Ja'far ta'aman fa innahu qad atahu ma yushghiluhum. Buatkanlah makanan, hidangkan makanan untuk keluarga Ja'far, karena keluarga Ja'far saat ini sedang disibukkan dengan duka kematian ayah mereka atau keluarga mereka, yaitu Ja'far. Sehingga kalau keluarga tetangga kita yang meninggal, kirimkan makanan, berikan bantuan finansial, bantuan sembako atau yang lainnya. Untuk apa? Untuk sedikit meringankan beban psikologi, beban mental mereka yang ditinggal mati oleh keluarga yang mereka cintai. Allah Ta'ala. Barakallahu fikum Ustaz, jazakallahu khair atas jawabannya. Baik, kita mungkin beralih ke pertanyaan dari website Ustaz, ya. Baik. Ini dari Umu Ismail di Bekasi, Jawa Barat. Bismillah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada seseorang saat masih jahil atau belum pernah mengaji, masuk ke sebuah candi dan candi lain secara tidak bayar dengan cara menyusup lewat pintu belakang. Jadi tidak lewat roket resmi. Sekarang dia sadar kalau itu menjadi hutang yang belum dia bayar. Sekarang dia ingin membayar hutang tersebut, tapi dia takut jika ia membayar uang tersebut termasuk pada tolong-menolong pada keburukan, karena sekarang dia sudah tahu hukumnya. Apa yang harus dilakukan Ustaz? Syukron. Baik. Barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Pertanyaan serupa ini atau yang semalam ini banyak sekali. Ada orang yang dulu minum khamr tidak bayar, kabur. Ada orang mungkin pesan pelacur. Setelah dia gauli, dia kabur, dia pergi, tidak bayar upah pelacurannya. Atau hal-hal yang lain yang haram. Nah, apakah yang harus dia lakukan? Kalau dia bayar kepada pemilik jasa yang haram tersebut, maka dia seperti yang dikatakan tolong menolong. Dana itu akan digunakan untuk berbuat maksiat lagi. Merasa bahwa mereka untung dari profesi tersebut, pekerjaan tersebut, maaf ya. Karena itu tidak boleh diberikan kepada mereka, tetapi juga tetap harus dikeluarkan dengan cara disedekahkan. Karena dana itu tidak lagi menjadi milik dia. Ya, dana yang harusnya dia bayarkan tidak lagi menjadi milik dia.
Tapi juga tidak boleh diberikan kepada yang memberi jasa haram tersebut. Dia salurkan kepada fakir miskin dalam rangka berlepas diri dari dana haram dan juga dalam bentuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah terjatuh dalam perbuatan dosa, yaitu melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Allah taala alam. Jazakallah khair Ustaz. Semoga ini menjawab pertanyaan dari Ummu Ismail Ustaz. Baik, barakallah. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ada dari saudari Akcaya di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Arifin Badri. Saya mendengarkan pada audio 105 Kitabul Buyu Abu Syuja dikatakan bahwa salah satu metode berhenti kerjasama ada dua. Pertama, unit usaha dibubarkan, kemudian pemodal mendapat uangnya kembali dengan menjual aset. Pertanyaannya, apakah ini untuk modal yang belum dipakai atau bagaimana ya? Mohon penjelasannya, jazakallahu khairan. Baik. Barakallahu fiikum wa athabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Kalau namanya syarikat dagang, kerjasama, permodalan, maka idealnya setelah modal itu diserahkan kepada pengelola, dana itu akan segera digunakan untuk aktivitas usahanya. Akan segera berubah menjadi aset, berubah menjadi bahan baku, menjadi alat, dan lain sebagainya. Kalau kemudian kita ingin mengakhiri kerjasama tersebut sehingga usaha itu tidak lagi dilanjutkan. Saya contohkan misalnya Anda memodali seorang pedagang kaki lima atau mungkin memodali seorang untuk membuka restoran. Maka dana yang Anda bayarkan misalnya 200 juta sebagai modal usaha buka rumah makan, itu akan segera berubah menjadi piring, menjadi pisau, menjadi alat untuk menyajikan hidangan, meja, kursi, dan termasuk hak sewa gedung misalnya. Anda atau partner Anda menyewa gedung untuk sebagai tempat usahanya. Nah, setelah sekian lama berlangsung, Anda ingin mengakhirinya sebagai pemodal, Anda ingin berhenti dan segera menutup unit usaha tersebut. Maka solusinya adakan pembukuan. Berapa dana yang ada dan aset yang tersisa. Karena modal awal sudah berubah ya, tidak lagi tersisa. Kalaupun masih tersisa, maka dihitung berapa yang masih tersisa, dana yang didapat berapa, dan kemudian aset yang telah dibeli atau dimiliki diuangkan. Dari kalkulasi semua itu, kemudian kita lihat berapa posisi yang kita dapat, uang yang didapat, dan kemudian kita ambil modal pokok kita, kan kalau ada sisa berarti itu adalah keuntungan yang harus dibagikan kepada kita bagi antara kita sebagai pemodal dengan pengelola sebagai pengelola ya, kepada partner kita sebagai pengelola, sehingga kemudian selesailah kerjasama tersebut dengan cara menjualnya ya. Atau kalau tidak, kalau yang ingin menghentikan adalah pengelolanya atau mungkin kita juga sebagai modal juga, boleh dengan cara dinilai, disepakati nilai jual aset yang ada, kemudian berdasarkan itu boleh digantikan rugi ya, digantikan oleh investor lain atau bahkan mungkin oleh pengelola itu sendiri. Anda ingin berhenti dan kemudian unit usaha itu dibeli oleh pengelola seutuhnya sehingga dia sebagai pemilik yang semulanya sebagai pengelola kemudian berubah menjadi pemilik seutuhnya, maka dari situlah Anda bisa menentukan berapa harga jual. Dan kemudian Anda mendapatkan modal kembali utuh. Kalau semula modalnya 200 juta, Anda dapatkan kembali 200 juta. Dan kalau ternyata nilai jualnya mencapai 1 miliar, maka sudah ada keuntungan 800 juta. Maka 800 juta itu dibagi antara Anda sebagai pemodal dengan partner Anda sebagai pengelola sesuai dengan komposisi pembagian modal yang telah disepakati. Sehingga dengan cara semacam ini akan jelas hak Anda sebagai pemodal dan hak partner Anda sebagai pengelola, berapa yang Anda dapat dan berapa yang harus Anda berikan kepada pengelola. Wallahu ta'ala alam. Ustaz, syukron jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Dan tidak terasa Ustaz, sudah sekitar 1 jam kita menemani pemirsa dan pendengar Ustaz ya. Sudah banyak sekali ilmu yang kita dapat, nasihat yang kita dapat. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua Ustaz ya. Dan kami ucapkan syukron jazakallah khair Ustaz sudah menemani pemirsa semua, sudah meluangkan waktunya Ustaz ya. Semoga ini menjadi pahala bagi antum. Amin. Wa antum kadzalik. Amin ya rabbal alamin. Nah,
Baiklah pemirsa dan pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada. Akhirnya usai sudah pertemuan di sore hari ini, sudah banyak sekali ilmu yang kita dapat, sudah banyak sekali nasihat yang kita dapat. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Dan tak lupa kami mengingatkan bagi Anda pemirsa yang ingin mengetahui rangkaian acara di Fatwa TV lebih detail, Anda bisa mengunjungi website kami di www.fatwatv.id dan Anda bisa update tanya jawab bisa di www.dewanfatwa.com/tanya jawab. Dan juga kami mengajak Anda pemirsa guna memanfaatkan peluang untuk berjuang bersama kami dalam syiar dakwah Islam di Fatwa TV melalui rekening aktif kami yang bisa Anda saksikan di layar kaca Anda. Dan juga kami mengingatkan bagi Anda pemirsa, jangan lupa saksikan program acara setelah ini, ada live interaktif Fikih Praktis Ilmu Waris bersama Ustadz Nizar Saad Jabal LCMPD Hafidhullah Ta'ala yang akan disiarkan langsung dari studio Fatwa TV Jakarta. Baiklah, kita tutup pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Sudah bersuci atau berwudu. Kemudian bersentuhan dengan suami, wudunya batal.